Nah, hero ini untuk farming rune. Jadi kalau baru main sangat cocok pakai dia. Karena nanti dia bisa farming di daerah sini. Untuk awal-awal dia sangat berguna sekali. Nah, ini bos harus dibunuh menggunakan racun sama hero counter attack. Nah, Ingwe tadi dia bisa membalikkan buff musuh, debuff musuh yang udah dibikin kepada dirinya kembali kepada bos tersebut. Jadi bosnya itu gampang mati. Nah, masalahnya saya di sini udah telat. Telatnya tuh gini, karena waktu pertama kali main dulu nggak sempat ngambil Ingwe dan nggak tahu fungsinya Ingwe. Jadi itu memperlambat farming rune saya. Jadi Ingwe itu sangat cocok untuk awal-awal. Karena kebanyakan rune hero itu paling cocok dengan rune yang bertipe speed. Jadi makin tinggi speednya, makin sering juga dia menyerang, lebih cepat menyerangnya gitu. Rata-rata. Nah, untuk rune awal ini di Fafnir Nest ini, yang pertama ada Vampire Rune, baru yang kedua ada Regen Rune, baru yang ketiga ada Life, yang keempat ada Charge, yang kelima ada Havoc, dan yang terakhir ada Swift. Nah, Vampire Rune ini fungsinya untuk membalikkan darah kita, alias bisa menghisap darah musuh. Jadi setiap hero, ketika hero itu menggunakan serangannya, darah yang udah berkurang tadi akan terpulihkan sebesar 35% dari jumlah serangan. Nah, sedangkan regeneration rune ini fungsinya untuk membalikkan darah yang hilang setiap turn. Jadi setiap satu turn darah kita itu akan bertambah sebanyak 15% dari total maksimal HP yang dimiliki hero tersebut. Nah, untuk life ini untuk membanyakkan darah. Jadi ada di sini hero-hero yang serangannya itu diperkuat oleh darahnya. Jadi semakin tinggi darahnya atau HP-nya, semakin tinggi juga serangannya. Nah, untuk charge rune ini dia lebih fungsinya ke damage. Jadi di sini dia satu setnya memberikan serangan 35%. Nah, kalau untuk Havoc ini untuk kritikal. Jadi semakin tinggi kritikalnya, semakin seringlah kritikalnya keluar. Semakin tinggi critical rate-nya, semakin tinggi pula kita dapat mengeluarkan deadly blow atau serangan kritikal. Nah, untuk Swift dia fungsinya untuk mempercepat pergerakan. Jadi semakin tinggi speednya, semakin sering juga hero kita dalam menyerang. Nah, kita kembali lagi ke Ingwe tadi. Kenapa saya rekomendasikan Ingwe? Saya nggak punya Ingwe masalahnya, cuman itu karena terlambat dari awal tadi, itu yang memperlambat perkembangannya. Jadi saya tuh agak susah farmingnya karena nggak ada hero ini. Nah, hero ini di arena pun bagus. Nah, untuk farming pemula juga sangat rekomendasi sekali karena skillnya yang pertama itu 40% memungkinkan memprovok musuh. Nah, lalu dia berdasarkan skillnya semakin besar darahnya atau HP si Ingwe, damage dia pun semakin sakit. Jadi dia sangat cocok dengan rune yang bertipe itu yang nambah bonus HP atau darah. Jadi makin gede darahnya makin sakit. Nah, skill yang kedua ini area ini. Areanya lumayan besar, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini dia
kalau sekali buat skillnya ini itu bisa ngeblok HP. Jadi kalau hero-hero yang make rune vampir ya kan, terus punya skillnya itu ngisap darah atau regen darah, nah itu diblok sama si Ingwe ini pakai skill 2-nya. Jadi lumayan menyebalkan lah kalau di arena. Untuk lawan bos juga farming rune juga sangat bagus. Untuk rune yang tadi itu di Fafnir rune dia paling cocok, sangat cocok lah. Terus nggak cuman itu, dia juga ngasih recovery. Jadi setiap kali dia nyekill dia nambah darah juga, jadi semacam vampir juga dia. Nah, di sini di keterangannya, setiap kali serangannya berhasil memiliki kesempatan 30% untuk menimbulkan apa? Recovery terhadap hero ini. Dia punya kesempatan 30% untuk dapat ini recovery. Nah, skill 3-nya ini pasif. Nah, ini pasif. Jadi ini dia semacam kalau kita pakai rune itu rune revenge. Rune revenge ini untuk membalas. Jadi setiap kali dia diserang, dia akan otomatis membalas. Nah, Ingwe udah punya itu tanpa menggunakan rune revenge. Jadi lumayan bagus lah hero ini untuk awal-awal. Nah, untuk skill yang terakhirnya ini bisa dibuka kalau Ingwe-nya udah di Awakening. Dari Awakening dia ada nambah skill yang keempat. Ketika dia nggak memiliki debuff atau racun dari musuh, dia memulihkan HP-nya sebesar 12% dari total HP yang hilang. Nah, jika darah Ingwe berada di bawah 30% atau HP-nya berada di bawah 30%, dia nambah defense tambahan untuk 1 turn. Nah, menambah defense. Jadi ini hero sangat cocok untuk awal-awal supaya nanti ke depannya ketika kalian mau farming rune itu nggak susah. Jadi sangat rekomendasi sekali Ingwe itu. Nah, kemarin hero yang pertama kali saya ambil itu Whitebird. Nah, saya sempat terpesona sama hero ini. Hero ini lumayan bagus. Karena dia punya area damage-nya lumayan dan dia punya untuk narik. Nah, tapi ini nggak rekomendasi untuk awal-awal. Ini bisa nanti dikembangkan. Karena di game ini kuncinya itu di rune. Jadi semakin bagus rune kalian, semakin sakit, semakin baguslah potensi hero itu untuk berkembang. Itu dia. Nah, kalau kalian untuk starter, untuk awal-awal, saya rekomendasikan kalian itu ngambil yang pertama itu Ingwe udah wajib. Kalau kalian nggak mau Ingwe, kalian boleh ambil Esperanza. Esperanza ini lumayan sakit juga. Cuman dia ini late game. Jadi untuk early itu kurang cocok. Tapi kalau di late game, wah dia sangat sakit. Nah, Esperanza di sini kalian fokuskan sama critical damage karena semakin besar critical damage-nya makin sakit juga skillnya dan speednya. Jadi damage-nya ini berdasarkan speed juga. Nah, terus skill satunya ini ketika berhasil mengeluarkan critical, dia akan menambah critical damage sebesar 20%. Jadi kalau semakin sering critical-nya keluar, critical damage-nya bertambah 20%. Jadi lumayan kejam lah ini perempuan satu ini. Nah, yang kedua, skill yang keduanya ini dia bisa 2 kali main. Jadi pertama dia tuh ngelompat, dia bisa 2 kali serang pokoknya. Jadi musuh itu bisa mati dalam penggunaan skill 2 ini dengan 2 turn-nya. Jadi kalau skill 3 Esperanza ini dia nambah critical rate-nya sebesar 30% sama move speed. Jadi
mobility-nya, bukan move speed, mobility-nya bertambah. Jadi eh, langkahnya itu semakin panjang di arena atau di Dungeon tadi. Jadi jarak perjalanannya makin panjang. Nah, skill 4-nya ini nambah damage. Nah, damage-nya bertambah. Nah, skill 3-nya ini dia critical permanen. Jadi kalian nggak perlu repot-repot pasang, nggak terlalu apalah, nggak terlalu tambah banyak lagi lah untuk kritikalnya. Untuk penggunaan Havo nggak terlampau banyak lagi karena critical rate-nya udah ada tambahan 30%, sedangkan Havo kan untuk satu set itu kan cuma nambah 12%. Nah, jadi dengan adanya skill 3-nya ini dia lebih sering mengeluarkan kritikalnya. Seperti yang kalian lihat di stat ini. Nah, critical rate Esperanza saya itu 100%. Jadi lebih tinggi peluangnya untuk mengeluarkan critical damage dia, atau kritikalnya itu lebih sering keluar. Nah, critical damage saya di sini ada 253%. Nah, akurasi dia tidak terlalu perlu, nanti saya akan jelaskan tentang akurasi. Yang perlu dia itu pertama critical damage sama speed, baru yang ketiga udah pasti damage alias attack. Jadi semakin tinggi attack-nya, semakin tinggi speed-nya, semakin tinggi critical damage-nya, semakin berbahaya lah dia. Nah, di sini saya pakai rune itu vampir. Sebenarnya ya yang cocok itu rune-nya itu speed, cuman speed itu lebih mengarah ke arena. Ya kan, untuk ke arena lebih enak. Kalau vampir ini dia lebih ke farming, tapi bukan berarti nggak bisa ke arena. Vampir ya kalau hero-mu nggak mati waktu di arena, dia bisa balik, bisa penuh lagi darahnya. Udah kayak nge-cheat. Cuman masalahnya vampir itu speednya itu ya nggak terlalu tinggi, hanya 170. Tapi kalau kalian pakai rune sweep, itu speed Esperanza itu bisa sampai 220, 230, tergantung dari apa? Dari rune-nya. Jadi di sini rune-nya pun ada tipenya juga. Rune yang pertama itu ada legendary. Ada legendary rune. Nah, ini legend. Ini yang pertama. Grade yang pertama itu legend. Grade yang kedua itu epic. Ya kan? Ini epic. Nah, grade yang ketiga itu rare. Grade yang salah, maaf. Grade yang kedua itu heroic. Ini kebanyakan main Mobile Legend ini. Nah, grade yang ketiga itu rare. Nah, lalu grade yang keempat itu magical. Lalu grade yang terakhir itu dia warna putih, itu yang normal. Saya nggak punya karena langsung saya jual, nggak terlalu cocok. Nah, walaupun grade magical ini bintang 6, tapi bonus statnya itu bisa kalian lihat cuma satu, hanya dev. Nah, kebetulan di sini hanya dev saja. Dia cuma punya satu bonus tambahan stat, itu magical. Nah, kalau rare dia punya bonus tambahan stat itu 2. Nah, kalau heroic dia punya bonus tambahan stat itu 3. Nah, lalu yang terakhir legendary, dia punya bonus tambahan stat itu 4. Jadi statnya itu banyak bonusnya. Damage utamanya tetap attack 53% kalau penuh, plus 15. Ya kan? Jadi tetap kalau kalian naikkan magical ini tetap nanti jadinya legendary juga. Cuman bonus statnya itu nggak banyak dia. Ininya itu nggak banyak. Hanya sedikit saja dia. Jadi kurang cocok lah kita naikin magical atau apa. Ya kalau untuk awal-awal untuk batu pijakan nggak apa-apa sih naikin ini. Tapi saya sarankan jangan terlampau sering lah ngabisin duit di ini, di magical atau apa, atau rare, kurang worth.
lebih bagus kalian ngecraft, ngecraft rune. Nah, intermediate ini untuk magical rune, ya kan? 3 magical rune bisa dapat random grade, bisa dapat rare, bisa dapat heroic, bisa dapat legendary. Tapi acak. Nah, masalahnya di sini walaupun kalian pasang bintang 6 runnya, tetap aja nanti acak dia bisa dapatnya bintang 5 karena ukurannya itu 5 sampai 6. Nah, jadi hati-hati. Jadi lebih bagus saran saya di sini kalian pakainya itu run bintang 5 aja. Jangan run bintang 6, agak sayang. Nah, kalau di expert ini wajib bintang 6. Jadi kalian pasti dapat heroic atau grade di atasnya. Bisa juga dapat legendary. Nah, cuman kita perlu Ascendas. Ascendas ini farmingnya di Dungeon juga. Nah, itu untuk pembahasan rune. Nah, kalau yang terakhir ini superior rune ini kalian bebas milih. Nah, contoh kalian kepingin regeneration, lalu kalian rune regeneration kalian yang nggak ada itu slot 6 atau enggak slot 2 atau enggak slot 1, itu kalian pilih sendiri gitu. Nah, ini kalian milih. Nah, misalnya saya pengen rune regeneration itu yang slot 2. Jadi saya pilih yang 2. Nah, di sini dia minta tumbal itu 2. 2 rune legendary sama 4 rune heroic. Nah, ini kalau kalian kasih rune legendary yang beneran, ini agak sayang. Jadi kalau kalian nggak mau sayang rune legendary kalian hilang 2 biji, kalian upgrade aja rune magical kalian. Rune paling rendah kalian seperti magical atau rare, kalian upgrade sampai plus 12. Sampai plus 12. Nanti setelah udah plus 12, itu otomatis dia akan berubah grade-nya menjadi legendary. Lalu kalian bisa nge-craft lagi. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak dana yang terbuang percuma kan. Nah, jadi kalau untuk awal-awal itu saya rekomendasikan itu hero-nya itu Ingwei. Nah, seperti penjelasan saya tadi, karena saya awal-awal nggak ngambil Ingwei, jadi lumayan menderita lah untuk farming. Nah, itu aja sih. Nah, kalau mau yang lebih untuk kletnya, kalian wajib punya Esperanza. Ini udah akhir ini kalau pakai Esperanza. Lalu kalau mau yang grade 4-nya yang worth it itu Freya udah pasti. Dia di Toa bagus. Di Dungeon juga bagus. Kan? Sama Apollon. Nah, ini untuk farming juga oke, untuk farming worth it lah dia. Nah, kalau Raja ini ya lumayan bagus lah. Karena termasuk hero favorit saya. Jadi seperti itulah kira-kira untuk starter hero. Untuk hero pilihan pertama itu ya saya rekomendasikan Ingwei lah. Nah, selain daripada itu terserah kalian. Kalau kalian nggak mau ngambil Ingwei, Lancelot pun lumayan karena ini nggak terlalu banyak biaya hidupnya. Hanya Ingwei bintang 6, dia bintang 3, jadi lebih gampang nyarinya kan. Nah, misalnya kalian ngambil Esperanza, nah, otomatis kalian upgrade Lancelot untuk mengimbangi farming. Tapi Lancelot itu dia cocoknya itu di Sealed Armory. Nah, Sealed Armory ini beda lagi runnya. Dia dapat Earthquake, lalu ada Explosion, lalu ada Stone Skin, lalu ada Prophet Rune, lalu ada Resistance sama Revenge. Nah, Earthquake ini
Ini runnya ini satu set ini memberikan stun sebesar kesempatan stun kepada target itu sebesar 25%. Jadi cocoknya Earthquake ini dipakai sama hero-hero yang menggunakan skill itu area, bukan single target ya, area. Karena semakin banyak musuhnya yang kena, semakin tinggi juga peluang untuk kena stun yang dipakai oleh Earthquake rune ini tadi. Nah, yang kedua ada Explosion rune. Ini rune critical damage. Jadi dia ngandalin itu serangan critical damage-nya itu sakit kali. Jadi kalau kritikalnya sering keluar, terus critical damage-nya besar, itu berbahaya sekali itu. Sangat sakit. Nah, lalu yang ketiga itu ada stun skin, ini nambah defense 15%. Nah, ini untuk tank biasanya. Jadi hero-hero kayak Ingwe juga cocok pakai ini. Nah, kalau Lancelot tadi dia semakin tinggi defense-nya makin sakit, tapi saya nggak rekomendasikan ya defense-nya terlampau tinggi karena nanti statusnya kurang bagus. Jadi dia harus standar. Kalau mau ngelawan bos ini minimal kalian harus ada speed kalian itu 140. Sama seperti Ingwe Lancelot saya tadi. Ya kan? Nah, ini statnya. Defense-nya 1500 karena rune-nya ini saya pakai rune vampir. Ya, seperti itulah. Nah, ini pun ya intinya hero-hero di sini semua worth it. Terus nggak ada yang namanya sia-sia. Semuanya berguna kok. Tergantung kalian mengembangkan hero kalian masing-masing. Ya, demikian dulu penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu kalian semua. Ya, terima kasih. Kita jumpa kembali lain waktu.